Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan presentasikan jurnal yang telah kita buat yang berjudul Analisis Perkembangan Model Pembelajaran Digital di Indonesia. Nah, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Farid Al-Azhar dan bersama teman saya Afif Putra Mayoga. Kami berdua mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Informatika FKIP UMS. Sebelum kita ke bawah mengenai pembahasan seterusnya, saya akan membacakan abstraknya terlebih dahulu, yaitu model pembelajaran digital merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu teknologi atau alat yang membantu kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran bisa lebih inovatif. Model pembelajaran ini sangat berkembang pesat dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Model pembelajaran digital dapat membantu guru serta siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan fasilitas dan teknologi yang ada pada sekolah. Akan tetapi, masih terdapat beberapa daerah yang belum bisa menerapkan model pembelajaran ini karena kurangnya infrastruktur yang mendukung kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran digital. Nah, kata kunci yang dapat teman-teman ambil yaitu yang pertama, model pembelajaran, yang kedua, pembelajaran digital, yang ketiga, perkembangan model pembelajaran digital. Gitu. Nah, untuk pendahuluannya, kita mengambil mengenai betapa pentingnya pendidikan, terutama di era globalisasi saat ini. Kemudian model-model pembelajaran yang pernah dilakukan di Indonesia, seperti kurikulum 2013 maupun kurikulum yang kita terapkan pada COVID-19 saat ini. Dan kemudian ada mengenai internet. Kemudian setelah itu, dan terakhir mengenai pembelajaran digital dan pengertian mengenai pembelajaran digital. Oke, kemudian itu untuk mengenai pembukaan. Oke, kemudian untuk metode yang kita gunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan untuk menentukan hasil penelitiannya. Nah, penelitian kali ini menulis menggunakan data yang sudah ada dari berbagai macam sumber yang kemudian kita analisis menjadi hasil dari pengumpulan data dari berbagai macam sumber yang ada. Nah, untuk tahapannya sendiri, kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu dari studi pustaka, kemudian kita lanjutkan ke pengumpulan sumber, kemudian pengambilan data, lalu menampilkan data yang kita ambil dari sebelum-sebelumnya, habis itu mengabstraksi data, menganalisis fakta, dan hasilnya kita tulis menjadi jurnal seperti ini. Kemudian mengenai hasil dan analisis, ini saya akan menjelaskan singkatnya saja ya. Nanti teman-teman bisa baca hasil dan analisisnya sendiri. Jadi di sini kita menuliskan terlebih dahulu peran teknologi di dunia saat ini, pada abad ini, terutama dalam pembelajaran. Bukan hanya dari pendidik atau guru saja, tetapi murid tentu saja juga harus mengerti mengenai peran teknologi, betapa pentingnya. Kita harus tahu, kita harus bisa menggunakan teknologi di abad ini. Nah, kemudian di sini kita juga sudah mengambil beberapa referensi ataupun sedikit survei ya, bahwa kegiatan mengakses internet di Indonesia itu sangatlah banyak. Contohnya pada survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Indonesia pada tahun 2016 itu penggunaan teknologi digital sudah banyak, 132,7 juta dari 256
juta orang atau penduduk di Indonesia gitu. Nah, kemudian dari situ disaring-saring ada banyaknya media digital 80%, kemudian ada yang beberapa menggunakan handphone sekitaran 50% dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh di Indonesia sendiri tuh penggunaan digital tuh sudah begitu banyak. Bisa terhitung 50% lebih. Nah, kemudian terutama pada saat kejadian beberapa waktu yang lalu yaitu pandemi virus COVID-19 di Indonesia gitu bukan hanya dari sektor pendidikan ya, tapi dari ekonomi ataupun sosial ataupun dan lain-lain itu semuanya turun. Jadi kalau dari sisi pendidikannya sendiri, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu, walaupun terjadi COVID-19, tetapi jangan sampai tingkat pendidikan kita itu sampai turun juga gitu, turun begitu banyak. Beberapa langkah yang dapat bukan yang dapat ya, beberapa langkah yang dilakukan dari kementerian itu seperti memberikan kuota gratis, platform Zoom premium bagi beberapa universitas dan lain-lain gitu. Nah, jadi di situ kegunaan dari digital atau teknologi digital itu begitu besar ya, bukan hanya dalam ekonomi saja, tapi dalam bagian pendidikan itu banyak bisa digunakan. Beberapa platform-platform yang dapat kita gunakan atau yang sering digunakan dari banyak sekolah-sekolah itu ya, seperti Google Course atau WhatsApp atau Zoom, Google Meet, psikologi dan lain-lain masih banyak gitu. Sehingga majunya perkembangan media digital dalam dunia pendidikan itu sangat penting dan sangat membantu, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang beberapa waktu silam dan saat ini masih kita rasakan gitu. Oke, untuk kesimpulan dan saran dari penelitian yang kita lakukan kemarin dan kita presentasikan saat ini, bisa disimpulkan bahwa perkembangan teknologi sangatlah pesat. Bisa dilihat dari cepatnya perkembangan media digital pada tahun 2016 yang disurvei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau bisa disingkat APJII. Nah, itu sangat pesat perkembangannya, ada presentasinya itu hingga 80%. Nah, oleh sebab itu, pada abad ke-21 ini, guru atau tenaga pendidik dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan dapat diterima oleh siswa dengan baik. Guru atau tenaga pendidik bisa menggunakan seluruh teknologi yang ada yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, belajar dari pengalaman penyebaran virus corona atau COVID-19, seorang tidak bisa menghindari dari pentingnya memahami atau suatu teknologi yang mendukung seluruh aspek kehidupan hingga pada dunia pendidikan. Maka dari itu pendidikan tidak terlepas dari adanya media digital saat ini. Oke. Dan teman-teman bisa melihat sendiri ya mengenai daftar pustaka yang kita ambil atau kita pelajari gitu. Sekian presentasi jurnal yang telah kita bikin atau kita buat. Jadi ini sederhana saja ya, tapi insya Allah bermanfaat bagi sesama. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.